Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel Guru YouTuber. Kali ini masih bersama saya, Yogo Prasetyo. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan kelanjutan dari sifat koligatif larutan, ya, materi kelas kimia SMA kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sifat koligatif larutan yang berkaitan dengan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih di sini, ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu terkait dengan diagram PT suatu larutan dan pelarut. Apa itu diagram PT? P ini maksudnya adalah pressure, T itu adalah temperatur. Jadi ini adalah diagram atau grafik yang berhubungan atau hubungan antara tekanan dengan temperatur. Nah, dalam suatu fasa atau dalam wujudnya, zat itu dapat terbagi menjadi 3 wujud, yaitu solid atau padatan, kemudian liquid atau cairan, dan gas atau gas ya, dalam bahasa Indonesia ya tetap gas di sini. Nah, kemudian dalam diagram fasa, batas yang menghalangi antara solid dengan liquid ini disebut sebagai batas titik bekunya. Nah, maka di sini terbagi menjadi dua. Ya, ada dua garis di sini. Yang pertama ada yang garis hitam, kemudian ada yang garis merah di sini. Nah, terkait dengan sifat koligatif larutan, kalau misalkan larutan murni, itu titik bekunya atau TF-nya ini lebih tinggi daripada titik bekunya larutan. Maka di sini terjadi penurunan titik beku dari pelarut murni menjadi larutan. Dan di sini perbedaan titik bekunya di sini ini merupakan delta TF, ya, atau penurunan titik beku di sini. Nah, sementara batas antara liquid dengan gas ini merupakan batas menguap atau nanti disebut sebagai titik didihnya, ya. Kalau sudah mendidih itu kan pasti menguap, ya. Nah, untuk yang larutan itu titik didihnya lebih tinggi atau yang warna merah ini daripada pelarut murninya. Jadi kalau pelarut murni atau TB dari pure solventnya itu lebih rendah daripada TB-nya larutan. Artinya di sini larutan itu mengalami kenaikan titik didih. Kenaikannya sebesar apa? Ya ini, sebesar perbedaan antara TB dari pelarut murni dengan TB dari larutan. Dan di sini perbedaannya ini yang disebut sebagai delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kalau delta P-nya bagaimana? Nah, delta P yang sebelumnya sudah kita pelajari yaitu penurunan tekanan uap, ya, itu yang di sini, ya. Jadi hubungannya adalah yang grafik tekanan di sini, ya. Jadi ini kalau antara pelarut murni dengan larutan, ini lebih tinggi yang pelarut murninya, ya kan? Sehingga di sini terjadi penurunan tekanan uap yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kemudian pada video ini saya akan membahas terkait dengan delta TF yang ini, yaitu penurunan titik beku dan delta TB atau kenaikan titik didih. Ya, nah, apa penurunan titik beku itu? Nah, penurunan titik beku itu pertama kali yang mengemukakan adalah Raoult, ya. Dan di sini menggunakan persamaan atau hubungan yang sudah diperoleh dari hukum Raoult itu adalah bahwa penurunan titik beku larutan ini sebanding dengan molalitas larutan dan kenaikan titik beku molalnya, ya, atau disebut sebagai KF. Maka hukum Raoult ini kalau misalkan dituliskan dalam persamaan matematika, ini dapat dituliskan bahwa delta TF atau penurunan titik beku ini sama dengan molalitas dikali dengan KF. Ya, molalitas dikalikan dengan KF. Nah, ingat kembali bahwa molalitas itu ya rumusnya yang sebelumnya sudah kita pelajari di satuan konsentrasi, yaitu rumusnya adalah gram terlarut dibagi dengan mR dikali dengan 1000 per gram larut di sini. Sebagai contoh, ya, misalkan di sini diketahui sebanyak 12 gram urea dilarutkan ke dalam 200 gram air. Nah, di sini yang 12 gram urea berarti ini sebagai gram terlarutnya dan 250 gram air ini adalah sebagai gram pelarutnya di sini atau GP-nya. Jika tetapan penurunan titik beku molal airnya ini adalah 1,86, tentukan pada suhu berapa larutan tersebut akan mulai membeku. Artinya di sini
Kalau ditanyakan pada suhu berapa dia akan mulai membeku, ini yang ditanyakan adalah berapa nilai TF-nya, kan gitu. Ya. Nah, oke, untuk menghitung TF-nya, kita harus menghitung melalui delta TF-nya terlebih dahulu. Delta TF rumusnya bagaimana? Delta TF ini dapat dihitung menggunakan persamaan. Nah, yang ini tadi, delta TF sama dengan M kali KF. Berarti ini nanti delta TF-nya sama dengan molalitas dikali dengan KF. Molalitas tadi kalau kita jabarkan berarti ini sama dengan gram terlarut dibagi dengan MR dikali dengan 1000 per gram pelarutnya. Gitu ya. Nah, kita masukkan data yang sudah ada. Kemudian ini jangan lupa dikalikan dengan KF. Nah, kita masukkan gram terlarutnya di sini adalah 12. Ya kan, ini 12 per MR urea. Nah, kita hitung dulu ini MR ureanya. Ya, kalau C itu adalah 12, kemudian O itu 16, ya kan, AR-nya ya. N itu adalah 14, kemudian yang hidrogen itu AR-nya adalah 1, sehingga nanti ketika kita hitung dari rumus molekul CONH2 dua kali ini nanti akan diperoleh MR totalnya sama dengan 60. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Berarti 12 per 60 dikali 1000 per gram pelarutnya di situ diketahui 250 dikalikan dengan KF nilainya adalah 1,86. Nah, dari sini ada nilai yang bisa kita sederhanakan. Ini dibagi dengan 250 berarti nanti yang bawah 1, yang atas 4. Kemudian 12 dengan 60 berarti yang atas adalah 0,2. Sehingga nanti hasil akhirnya itu nilainya adalah tinggal hasil dari 0,2 dikalikan dengan 4, ya kan? Dikali dengan 4, kemudian dikali dengan 1,86, gitu ya. Sehingga nilai dari 0,2 dikali 4 dan dikali 1,86, ini nilainya adalah 1,488. Ya, satuannya apa? Derajat Celcius. Nah, tapi ini baru delta TB-nya, ya. Belum menjawab pertanyaannya karena yang ditanya, baru delta TF-nya, belum menjawab pertanyaannya yaitu TF-nya di sini, bukan delta ya. Nah, ingat TF-nya pelarut murni, kalau TF-nya air itu kan sama dengan 0 derajat Celcius, gitu ya. Dan delta TF itu sebenarnya karena dia penurunan titik beku, maka ini dapat dihitung rumusnya adalah TF0 dikurangi dengan TF larutan, ya kan? Atau untuk menghitung TF larutannya bagaimana? Berarti nanti TF-nya itu sama dengan TF0 dikurangi dengan delta TF. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja. TF0 untuk air itu, kalau air itu kan membeku pada suhu 0 derajat Celcius ya, dikurangi delta TF sudah kita hitung ini tadi dari hasil perhitungan tadi, yaitu 1,488. Ya udah, berarti nilai titik bekunya itu menjadi negatif 488. Nah, seperti ini. Satuannya apa? Derajat Celcius. Ini adalah titik bekunya air menjadi lebih kecil di sini, menjadi negatif nilainya. Maka disebut sebagai penurunan titik beku. Nah, oke, saya tekankan lagi agar nanti tidak lupa. Jadi delta TF, ya, selain rumus yang pertama tadi, dapat pula digunakan menggunakan rumus yang ini ketika TF-nya larutan sudah diperoleh. Ya kan? Seperti itu. Oke, ini adalah terkait dengan penurunan titik beku. Nah, kemudian setelah ini, ada satu lagi sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Ya, apa itu kenaikan titik didih? Sesuai dengan hukum Raoult juga, bahwa kenaikan titik didih larutan ini sebanding dengan molalitas suatu larutan, dan kenaikan titik didih molalnya, atau disebut sebagai Kb. Nah, kemudian, kalau dihitung dalam persamaan matematika, ya berarti nanti delta TB sama dengan molalitas dikali Kb, dan perlu diingat kembali bahwa molalitas ini setara dengan gram per mr kali 1000 per gram pelarutnya. Gitu. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi bahwa karena ini titik didihnya itu mengalami kenaikan, maka delta TB
ini nanti juga dapat dihitung dari TB-nya larutan dikurangi dengan TB dari pelarut murni atau simbolnya adalah TB0. Sebagai contoh misalkan di sini diketahui hitung titik didih larutan yang terdiri dari 4,39 gram naftalena di dalam 100 gram CCl4. Nah, di sini diketahui naftalenanya, AR masing-masing atomnya sudah ada, yaitu C-nya 12, hidrogennya 1, kemudian kalau Cl itu AR-nya adalah 35,5. Gitu ya. Nah, kita hitung dulu. Karena di sini yang ditanyakan titik didih larutan, tetap harus kita hitung melalui delta TB terlebih dahulu. Rumusnya adalah molalitas dikalikan dengan KB. Nah, molalitasnya bagaimana? Molalitas ini rumusnya gram terlarut dibagi dengan mR dikali dengan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya, kan gitu. Dikali dengan nilai KB-nya. Nah, kemudian yang terlarutnya siapa di sini tadi? Yang terlarutnya adalah naftalena. 4,39 gram. Kita masukkan ke sini, ya kan? 4,39. Kemudian MR-nya naftalen berapa di situ? Naftalennya itu adalah C10H8. Berarti untuk menghitung MR-nya 12 dikali 10 ditambah dengan 8 kali 1. Atau ini nanti sama dengan 128. Ini adalah MR-nya C10H8. Kita bagi aja 128, kemudian dikali dengan 1000 per 100. Ya, karena di sini massa pelarutnya adalah 100 ya, CCl4 ya. Dikali dengan KB-nya di situ adalah 5,02. 5,02. Sehingga dari sini ada yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Yang bisa disederhanakan adalah yang ini ya. Ini dibagi dengan 100, maka nanti yang atas masih 10. Ya, berarti nanti persamaannya tinggal, nah, ini dikali 10, berarti saya tulis saja menjadi 43,9 dikali 5,02, kemudian dibagi dengan 128. Nah, berapakah nilai dari 43,9? Ya, di situ dikalikan dengan 5,02, kemudian dibagi dengan 128. Kalau kita hitung, nanti akan diperoleh delta TB-nya sama dengan 1,72, satuannya adalah derajat Celcius, kan gitu. Nah, dari sini ya 1,72 ini kan baru delta TB, padahal yang ditanyakan adalah berapakah titik didih larutannya. Nah, yang ditanyakan berarti kalau titik didih larutan artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai TB-nya. Ingat, delta TB tadi dapat juga dihitung menggunakan rumus yang ini ya. Maka untuk menghitung TB larutannya dapat dihitung, ya ini TB-nya yang ini ya, dapat dihitung menggunakan TB0 ditambah dengan delta TB. Nah, TB0 untuk pelarut CCl4 kebetulan di sini nilainya adalah 76,8 ditambah dengan 1,72 ya. Jadi kalau kita hitung 76,8 ya ditambah dengan 1,72 di sini nilainya adalah 78,52. Nah, kan gitu. Satuannya apa? Derajat Celcius. Sehingga ini nilainya lebih besar daripada titik didih pelarut murninya yang di sini hanya 76,8 menjadi 78,52. Nah, ini adalah sifat koligatif terkait dengan kenaikan titik didih. Oke, semoga penjelasan yang saya sampaikan di sini dapat mempermudah pemahaman adik-adik semua dalam memahami terkait dengan sifat koligatif larutan. Oke, kalau ini sangat membantu kalian dalam memahami, silahkan jangan lupa untuk klik like dan subscribe dari channel Guru YouTuber di sini. Dan untuk pertemuan pada pembelajaran kali ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.